berbagi aksi, inspirasi, dan kolaborasi. Selamat datang di podcast Bicara Berarti. Sebenarnya kalau ngelewatin banyak periode presidensial gitu ya Pak ya. Tadi misalnya dekat dengan Gus Dur, sempat terlibat juga di advokasi di zaman Pak SBY gitu ya. Nah, kalau Bapak sendiri ngelihat gitu ya perjalanan demokrasi kita gitu ya sampai sekarang, itu apa yang maju dan apa yang mundur sih Pak gitu. Kalau misal boleh kasih contoh tadi kan misal di KTP sekarang kita boleh nulis penghayat gitu boleh, ya. Boleh. Ini kan sebuah kemajuan gitu. Tapi di satu sisi misal ada beberapa umat yang masih kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah gitu. Ya, jadi ada yang maju, ada yang mundur gitu. Jadi kalau Bapak sendiri ngelihat sebenarnya tantangannya gitu, real sekarang di masyarakat kita itu apa aja Pak gitu. Tantangannya adalah negara memang harus hadir. Artinya dalam proses edukasi, dulu saya di Komnas HAM, saya melakukan edukasi itu. Saya melakukan semiloka tentang kebebasan beragama di 10 kota sampai 12 kota di Indonesia. Nah, itu melibatkan dari semua komunitas ya, baik dari 6 agama maupun yang lainnya, untuk mengedukasi agar kebebasan beragama itu tidak hanya lip service, tapi kita berempati dan kita juga memberikan orang lain untuk menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya ya. Jadi, untuk itu pemerintah memang perlu hadir bahwa selama ada izinnya tidak perlu dipersulit ya. Seperti orang membangun rumah lah, membangun sekolah ya. Jangan sampai mendirikan rumah ibadah lebih sulit daripada membangun sekolah, gitu kan? Atau lebih sulit dibandingkan membuat tempat hiburan yang mungkin akan merusak hiburan tertentu ya, yang negatif ya, misalnya bisa merusak. Tapi ini kan kita harus yakini kalau orang mendirikan rumah ibadah asal dia itu tempat parkirnya cukup, tidak mengganggu ketertiban umum, ya itu tidak dipersulit. Ya, ini masih tantangan ya, karena masih ada umat kita yang sampai sekarang rumah ibadahnya belum bisa didirikan. Ya, tantangan yang pertama ini dari kebebasan beragama, dari sila pertama ya. Kemudian juga memang kita harus pahami bahwa kemiskinan ini masih menjadi tantangan bangsa Indonesia karena tidak sedikit jumlahnya ya. Kalau dia misalnya ada 30 juta orang miskin misalnya, itu kan besar ya, cuma 30 juta itu ya, mungkin sama dengan jumlah penduduk Malaysia gitu kan. Belum pengangguran. Pengangguran karena dampak COVID sampai sekarang itu masih terasa. Jadi sektor ekonomi kita tertentu kita masih belum tumbuh ya. Jadi tantangan yang kita hadapi adalah berkaitan dengan lapangan kerja karena perekonomian kita masih belum mengakomodir ya. Pertumbuhan ekonomi masih sekitar 5%, itu belum bisa mengakomodir lapangan kerja yang cukup besar. Itu juga masalah bagi kita. Kemudian bicara mengenai demokrasi di Indonesia, demokrasi tadi saya mengatakan demokrasi kita ini cenderung liberal dan dikuasai orang yang berduit ya akhirnya tuh. Jadi orang bisa menjadi terpilih sebagai wakil rakyat itu tidak semuanya murni dengan kemampuan kompetensi yang bersangkutan, tapi ada yang menggunakan uang, menghalalkan segala cara, akhirnya dia terpilih sebagai wakil rakyat ataupun sebagai kepala daerah ya. Nah ini kan bisa bermasalah karena kepemimpinannya belum terbukti ya. Jadi padahal kepemimpinan itu sangat penting sekali, karena di mana pemimpin itu bergerak orang kan mengikuti ya, laksana angin ya. Jadi pemimpin itu kemana dia kecenderungan dia diikuti orang-orang banyak. Nah, itu kita masih besar tantangannya kepemimpinan di level berbagai level. Jadi kepemimpinan Pancasila di berbagai level itu masih merupakan tantangan yang besar sekali, sehingga jangan sampai nanti
seperti anak ayam kehilangan induk. Jadi kita ini tidak ada pemimpin yang bisa menjadi teladan, ya, krisis keteladanan. Nah ini bisa berdampak luas ya. Artinya nanti bisa terjadi ketidakpatuhan kan kepada pemimpinnya. Ini beberapa hal penting yang kita hadapi ya. Oke. Nah, Bapak, kalau misal kita ngelihat sekarang teman-teman yang orang muda gitu ya, sangat dekat kehidupannya dengan sosial media, dengan teknologi, terus kemudian bahkan sekarang ada artificial intelligence gitu ya, kecerdasan buatan. Nah, Bapak melihat interaksi teman-teman orang-orang muda sekarang yang mengkonsumsi sosial media itu seperti apa sih gitu ya? Ya, itu ada dua sisi ya, dua sisi, dari sisi positif, sisi negatif ya. Sisi positifnya keterbukaan informasi kan menjadi mudah sekali ya, diakses oleh anak muda terutama ya. Mereka terhubung, anak muda Indonesia ini muda terhubung dengan pemuda dari seluruh dunia ya. Artinya pertukaran informasi itu menjadi mudah, sehingga peran media ini sangat penting ya, bisa untuk merubah masyarakat ya, termasuk yang pemuda. Nah, sisi negatifnya kita juga terpengaruh oleh budaya dari berbagai negara ya, budaya yang positif maupun negatif artinya masuk bersamaan kan. Nah, filternya itu kadang-kadang agak sulit karena kita zaman sekarang ini kita mengalami zaman yang disebut post-truth. Post-truth itu artinya berita hoax itu bisa dianggap benar karena diinjeksi dari berbagai penjuru ya. Penjuru loh kok informasinya sama, seakan-akan benar gitu ya. Untuk itu memang perlu diedukasi juga teman-teman muda itu untuk menggunakan akal sehat, critical thinking ya, dan juga check and recheck. Kadang-kadang tangan kita terlalu cepat ya untuk bergerak ya, melebihi kecepatan perintah otak kita. Jadi kita tidak sadar bahwa yang kita share itu bisa membahayakan. Ini sangat berbahaya. Jadi memang untuk arif menggunakan sosial media ini sangat penting edukasi dari keluarga ya, kalau dari keluarga, kemudian dari guru, dosen dan lain sebagainya, tokoh agama, untuk mengedukasi untuk berhati-hati. Nah, tapi segi positifnya memang keterbukaan informasi kan, sehingga sebetulnya ini pilar demokrasi. Jadi sosial media itu juga merupakan pilar demokrasi yang bisa mengawasi pemerintah, ya, mengawasi penguasa agar mereka selalu berada di jalan rel yang benar gitu ya, karena kalau tidak akan diketahui dengan mudah. Nah, jadi banyak positifnya juga banyak ada negatifnya. Bagaimana kita bisa memfilter itu untuk memanfaatkan sosial media ini bagi kemajuan kita, bagi peningkatan produktivitas ya. Jangan sampai terlena menggunakan sosial media tetapi lupa akan produktif dirinya. Ya, itu penting sekali. Produktivitas dirinya itu sangat penting untuk menghasilkan karya ya. Oke. Nah, ini kalau ngomongin soal budaya damai, Pak, gitu. Kan setiap orang itu kan mungkin persepsi terhadap perdamaian tuh berbeda-beda gitu. Pokoknya asalkan keluarga saya udah bisa makan setiap harinya, saya damai gitu. Tapi kan ada misal orang yang sangat terganggu gitu kalau misal ngelihat hoax bertebaran di sosial media, atau terganggu misal ketika ada kayak tawuran antar suku gitu-gitu ya, sampai sebesar itu gitu. Nah, budaya damai yang kira-kira bisa kita praktikkan gitu, Pak. Hal-hal mudah sehari-hari yang bisa kita praktikkan menurut Bapak Chandra itu yang seperti apa sih, Pak? Ya, kalau kita bicara budaya damai kan sebetulnya ada kata kunci kalau saya ya, keharmonisan. Jadi harus menjaga
keharmonisan ya, aktif ya. Apapun lingkupnya ya. Ya, dan itu bukan pasif, jadi aktif. Bagaimana bisa berdamai kalau pasif kan? Oke. Jadi harus ada aktif dari diri kita, menjaga keharmonisan ya, terus menghargai orang lain, sehingga ada katakanlah agree in disagreement kadangkala ya. Kalau kita berbeda dengan orang lain, kita bisa menerima perbedaan itu ya, sehingga dia juga harus membangun budaya damai itu mulai dari dirinya. Kalau dia tidak bisa berdamai dengan dirinya, bagaimana dia bisa berdamai dengan orang lain? Artinya berdamai dengan dirinya bagaimana? Menerima dirinya punya kekurangan, ya kan? Dirinya itu punya kelebihan. Jadi ketika dia tidak bisa menerima dirinya, tidak bisa berdamai dengan dirinya yang punya kelebihan dan kekurangannya itu, maka dia akan memperlakukan orang lain seperti itu. Ya, orang lain itu kan pasti tidak bisa sempurna kan. Kalau dia melihat orang lain tidak bisa sempurna, bagaimana saya bisa tetap berjalan secara harmonis ya kan? Maka dengan orang lain, makanya saya harus menerima perbedaan itu. Jadi menerima perbedaan, toleransi ya, toleransi saja tidak cukup. Jadi kita menerima perbedaan, berusaha untuk bersinergi ya, sinergi dalam hal-hal yang kita bisa bekerja sama, sehingga kebersamaan itu bisa terbangun karena ada kontribusi dari masing-masing pihak. Nah itu kalau semuanya dia dianggap berkontribusi secara adil ya, sesuai dengan kemampuannya, sehingga orang merasa ini memang hasil kerja bersama, sehingga komunitas itu menerima. Di keluarga juga begitu kan. Nah dengan cara seperti itu, maka akan terjadi perdamaian itu. Tidak ada konflik. Konflik kalau ada perbedaan pendapat ya diselesaikan dengan musyawarah mufakat tadi. Nah, gitu. Kembali lagi. Ya. Oke, harmonis tapi yang sifatnya aktif, nggak pasif. Betul. Betul. Oke. Ya. Nah, sebenarnya kalau tadi kan Pak Chandra juga menjelaskan gitu, banyak terlibatan dan skupnya juga internasional. Bahkan juga sempat sekolah di Malaysia ya Pak. Gitu. Nah kalau Bapak sendiri ngelihat posisi strategis Indonesia terhadap perwujudan perdamaian dunia sekarang tuh seperti apa sih? Strategis apa sih kita? Ya, sangat strategis karena kita ini satu ya, orang mengenal Indonesia ini negara yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Kita negara Muslim boleh katakan hampir terbesar di dunia ya. Kalau nggak nomor 1, nomor 2 ya di dunia jumlahnya, ya kan? Tetapi bisa hidup bersama-sama yang lain. Terus kita punya latar suku yang sekian banyak, bahasa demikian juga. Hidup dalam negara daerah kepulauan, tapi kita bisa bersatu. Itu pun sudah dikagumi orang. Kemudian kita punya Pancasila, ya, dan punya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu yang memang jelas menegaskan posisi Indonesia di antara negara-negara bangsa ya, sehingga peran Indonesia dengan jumlah penduduknya yang demikian besar, kemudian juga di ASEAN ini secara ekonomi juga kita terbesar, ya, size-nya. Oleh karena itu keikutsertaan Indonesia dalam menciptakan perdamaian, dan ada kita juga pendiri gerakan non-blok ya. Jadi memang sangat diharapkan Indonesia senantiasa berperan. Oleh karena itu fungsi kedutaan kita, duta besar kita, Menteri Luar Negeri itu sangat penting sekali untuk mengabarkan kepada dunia bahwa Indonesia itu negara yang patut dijadikan contoh ya, bisa membangun kebersamaan di dalam kebinekaan. Nah itu, jadi posisinya sangat strategis ya untuk ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Saya punya pandangan kalau relawan tuh sebenarnya juga berkontribusi terhadap perdamaian dunia gitu ya, karena misal ketika saya jadi relawan, saya bisa ketemu dengan orang yang beragam gitu, usia, latar belakang, agama gitu ya, gitu. Nah kalau Bapak sendiri gitu pernah punya ini nggak pendapat gitu ya tentang kerelawanan dan perdamaian? Ya itu sangat sentral ya. Jadi
volunteerism itu memang harus dibangun dari kecil ya. Di kecil untuk membangun orang itu harus bekerja, hidup ini harus berarti untuk orang lain. Living for the sake of others. Living for the happiness of others itu misalnya kan. Itu ditanamkan bahwa hidup kita ini baru berarti kalau kita bisa sesuatu untuk orang lain, ya kan. Nah, itu adalah culture of service, membangun budaya pelayanan. Nah, jadi sukarelawan itu atau volunteer ini memang kita harus didik, mengikut sertakan mereka dalam suatu kegiatan nyata, ya, membantu orang lain, ya, agar orang lain itu ikut bisa mengatasi masalahnya, atau secara latihan untuk bekerja secara tim agar kita bisa membantu orang lain keluar dari kesulitan dan lingkungan kita, ya, mencintai lingkungan itu kalau sendiri kan kurang asik. Jadi mesti bersama-sama, ya, menikmati keindahan, menjaganya. Kalau kita udah melihat ada daerah yang hijau royo-royo, tapi di lain pihak kita melihat ada yang daerah yang gersang, kan kita bisa merasakan ini perbedaannya kan. Bagaimana hidup atau menghirup udara yang bersih, yang hijau royo-royo itu, dan ini gersang berdebu. Nah, bagaimana daerah gersang berdebu ini kita bersama-sama membuatnya hidup, tumbuh-tumbuhan di sana dan sebagainya. Itu perlu kerelawanan, perlu ada volunteer yang mau bersama-sama, ya. Gitu ya. Jadi peran volunteer sangat penting sekali, dan itu latihan, ya, media latihan agar kita bisa menghargai orang lain tadi, agar kita bisa berdamai dengan perbedaan, agar kita bisa berdamai dengan lingkungan, ya. Nah, dari sana kalau kita udah biasa menjadi volunteer, kita merasakan bahwa amalan gotong royong, ya. Gotong royong itu betapa pentingnya, ya, dalam suatu masyarakat, dan pepatah ringan sama dijinjing, berat sama dipikul itu betul-betul kita amalkan gitu melalui volunteerism ini, kesukarelawanan ini, ya. Ini penting sekali. Kerelawanan ini dijalankan oleh anak-anak sampai dari sekolah sampai mereka usia mahasiswa, ya, itu sehingga mereka senantiasa melakukan pengabdian kepada masyarakat kan. Mahasiswa kan sekarang nggak bisa lulus kan tanpa melakukan pengabdian kepada masyarakat. Yeah. Itu sebetulnya untuk melatih kita empati kita, melatih simpati kita kepada orang lain, kepedulian kepada orang lain. Ya, tadi itu. Kalau kita melihat ada kemiskinan, ada kekurangan di orang lain, ya kita ikut membantu mengatasinya gitu ya. Nah, kalau kita tidak bersama-sama, tidak ada sukarelawan, tidak ada kerelawanan, tidak mungkin bisa mengatasi misalnya masalah sampah, masalah lingkungan, ya. Itu tidak mungkin. Suatu negara itu tanpa mengandalkan kesukarelawan bisa menjaga lingkungannya. Ya, lingkungan hidupnya, tadi itu lingkungan kebersamaan, ya, sehingga tidak semuanya dihitung dengan materi, ya. Pak, ini kalau ngomongin soal pemuda, ada apa jargon yang hari-hari ini sering dibilang gitu ya, Indonesia emas gitu ya, 2045. Tapi ada juga yang bilang Indonesia cemas 2045. Kalau Pak Chandra realistisnya ngelihat kondisi Indonesia sekarang, Bapak tim Indonesia emas atau Indonesia cemas 2045? Kita tidak bisa mengabaikan dua-duanya. Dan artinya itu optimisme Indonesia emas itu harus juga tidak mengabaikan bahwa ada hal-hal yang krusial, ya, yang membuat kita cemas juga. Ya, karena apa? Cemas yang membuat kita mau tidak mau, perekonomian Indonesia dan dunia ini tidak baik-baik saja. Di beberapa negara itu masih terjadi peperangan, ya. Secara geopolitik itu peperangan itu akan diduga atau diproyeksikan akan meluas, ya, akan meluas, ya. Kita lihat saja yang terakhir bagaimana ketegangan antara
Iran dan Israel ini baru mulai kan, masih bisa berlanjut. Kalau dua negara itu terjadi peperangan diikuti negara-negara lain, itu mencemaskan karena secara global Indonesia ini kan sudah tidak bisa lagi lepas dari negara-negara lain. Sumber daya, gandum saja kita masih import, banyak sekali produk-produk yang kita masih import ya, sehingga itu mencemaskan kalau tidak ada perdamaian ya. Kalau tidak ada perdamaian itu mencemaskan, sehingga kita harus tetap bekerja keras menjaga perdamaian ya, menjaga situasi yang kondusif level kita Indonesia maupun level dunia ya. Kalau tidak bisa-bisa Indonesia emas itu tidak tercapai ya, gitu ya. Artinya itu kita tidak menjadi negara yang terbesar nomor 4 atau nomor 5 di dunia ya, dengan pendapatan yang juga nomor 4 atau nomor 5, tapi kan masih ada ketimpangan. Ketimpangan di Indonesia cukup besar ya. Itu diukur dengan Gini ratio. Gini ratio itu cukup besar dibandingkan dari negara yang Skandinavia ya, misalnya kita sekitar 4, bisa jadi ya di beberapa daerah itu ketimpangan yang cukup besar. Jadi itu mencemaskan juga. Realitanya memang itu bagaimana, tapi akhirnya bisa keluar dari hal-hal yang negatif itu sehingga kita bisa tetap meraih apa yang diharapkan. Pokoknya asalkan perdamaian di nasional dan dunia bisa diwujudkan, Indonesia bisa Indonesia emas, Pak ya? Iya, benar. Mungkin itu aja tadi obrolan kita gitu ya. Banyak sekali hal yang saya dapat hari ini. Terima kasih Pak Chandra gitu. Teman-teman, kita punya banyak tantangan sebagai orang Indonesia gitu ya. Tapi kita juga punya banyak potensi tadi ya, yang bisa kita unggulkan gitu ya. Dan salah satu tadi yang aku melekat sekali adalah bagaimana caranya kita bisa menciptakan harmonis yang sifatnya aktif gitu ya, gitu. Dan ya semoga di perayaan atau peringatan Hari Perdamaian nanti gitu ya, kita bisa turut andil gitu untuk menjaga perdamaian nasional dan juga perdamaian dunia gitu. Terima kasih Pak Chandra sudah sama-sama ya, sudah berbagi inspirasi, kolaborasi dan juga aksi gitu ya. Semoga kita bisa berjumpa di kemudian hari di kesempatan baik lainnya. Terima kasih Pak Chandra. Sama-sama. Merdeka. Bicara berarti.